Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, para peruqyah dan pemirsa yang saya muliakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah seperti biasa, kita masih dalam tema hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dalam praktek ruqyah. Nah, untuk saat ini kita masih dalam bahagian hal-hal yang dibolehkan ya dalam praktek ruqyah. Di antaranya adalah mengkonsumsi habbatus sauda dan madu ya. Jadi dalam penanganan gangguan jin sihir ya, kita juga merekomendasikan penggunaan habbatus sauda dan juga madu. Nah, habbatus sauda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bihadhil habbati sauda fa inna fiha shifaa'an min kulli da'il sam." Konsumsilah ya, makanlah ya habbatus sauda, karena di dalam habbatus sauda itu terkandung obat untuk segala macam penyakit, illasam, melainkan kematian ya. Artinya di sini habbatus sauda direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai obat ya, untuk mengatasi segala macam penyakit. Gangguan jin, sihir itu adalah termasuk penyakit. Syekh Sa'id Ahmad Abduh ya menulis satu buku dengan judul Maradus Sihir, sakit atau penyakit sihir. Nah, artinya di dalam kitab tersebut beliau menggolongkan ya sihir sebagai penyakit. Nah, jadi penyakit itu secara umum ada dua, ada medis dan ada non medis. Maka sihir, gangguan jin dan sejenisnya itu termasuk adalah penyakit non medis ya, atau disebut dalam bahasa Arabnya al-amrad ar-ruhiyah ya, penyakit-penyakit spiritual. Nah, apabila sihir dan gangguan jin secara umum itu dikatakan sebagai penyakit, maka dia termasuk dalam keumuman hadis habbatus sauda dan madu. Ya. Di dalam Al-Qur'an madu disebut syifa ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ya bahwa obatilah ya orang-orang sakit kamu ya dengan madu dan Al-Qur'an. Nah, jadi artinya di situ disebutkan syifa. Di dalam hadis tersebut menggunakan kata syifa. Ya. Nah, jadi kalau disebutkan syifa, obat, berarti untuk semua penyakit. Karena tidak disebutkan jenis penyakit apa. Ya, dia disebutkan secara umum saja. Ya. Nah, demikian juga pada hadis tentang habbatus sauda ya. Dalam hadis habbatus sauda juga disebutkan, bahkan di sini jelas sekali disebut min kulli da, dari semua penyakit. Ya, syifaan min kulli da, obat terhadap semua penyakit. Nah, jadi sihir dan gangguan jin lainnya itu adalah tergolong penyakit. Maka dengan habbatus sauda dan madu itu bisa kita gunakan sebagai obat. Nah, apakah perlu diruqyah? Nah, sama seperti air zam-zam yang sudah kita jelaskan, bahwa secara alami ya, habbatus sauda dan madu ini sudah membawa tabiatnya
ya sebagai obat. Jadi sebenarnya tidak perlu diruqyah karena dia sudah dijelaskan Al-Quran, kemudian di dalam hadis juga syifa, ya, obat. Nah, adapun kalau mau diruqyah seperti halnya air zam-zam, itu adalah menggabungkan ya dua prinsip, dua asbab, ya, asbab hissiyah dan asbab ma'nawiyah. Asbab hissiyahnya yaitu habbatus sauda dan madu, ada bendanya, ada materinya. Sedangkan Al-Quran yang kita baca itu adalah asbab ma'nawiyahnya, ya. Sehingga kedua perkara ini ketika digabungkan akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu boleh digunakan dalam praktik ruqyah. Demikian juga yang berikutnya adalah minum atau mandi air bidara, ya. Nah, tentang bidara ini secara khusus tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis ya sebagai obat. Akan tetapi di dalam Al-Quran ada disebutkan ya sidir. Ya, di dalam Al-Quran ada sidir yang disebutkan pohon yang berduri, ya. Nah, ini oleh para ulama melalui tajribah, melalui ijtihad yang mereka lakukan, ternyata sangat berpengaruh ya untuk gangguan jin. Imam Al-Qurtubi menyebutkan satu riwayat dari Wahab ya Ibnu Munabbih bahwa beliau berkata, ambillah 7 lembar daun pohon bidara dan giling dengan batu, lalu campurkan dengan air, kemudian bacakan ayat kursi dan minumkan kepada orang yang terkena sihir 3 teguk, lalu sisanya digunakan untuk mandi. Nah, itu disebutkan oleh para ulama-ulama kita ya di dalam kitab-kitab yang berkenaan dengan sihir. Nah, jadi para ulama ya, para peruqyah umumnya menyebutkan ya daun bidara adalah anti sihir. Nah, akan tetapi ya perlu kita jelaskan jangan sampai ada kecenderungan ya yang disalahpahami, yang bisa disalahpahami oleh masyarakat awam ya, sampai-sampai terkadang sudah sangat berlebihan ya keyakinan terhadap bidara ini ya, sehingga ada yang mengajarkan kepada pasiennya, tanamlah pohon bidara di depan rumah supaya rumahnya aman dari gangguan jin, sihir dan segala macam. Nah, ada juga yang menggunakan kayu atau batang pohon bidara untuk dijadikan stick ya, untuk menekan atau memukul pasien dan sebagainya. Nah, padahal ya hal yang seperti itu bisa disalahpahami ya, karena yang berfungsi sebenarnya adalah daun bidara ya ketika dijadikan sebagai obat untuk gangguan jin dan sihir. Jadi bukan dijadikan sebagai pemukul ya, atau ditanam pohonnya di depan rumah sehingga setan ya tidak mau masuk lagi ya. Nah, itu jangan sampai kita membuat pikiran-pikiran orang awam terkacaukan dengan paham-paham seperti itu. Ikhwati fillah rahimakumullah ya. Kenapa jin takut kepada pohon bidara? Itu saya jelaskan pada halaman 522 ya. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, mengapa daun bidara memiliki khasiat sedemikian rupa? Apa rahasianya? Ya. Syekh Abdullah As-Sadhan yang menyebutkan di dalam salah satu kitabnya ya, sebagian ulama ada yang mengatakan kegunaan atau faedah daun bidara dan memandikannya untuk mengatasi gangguan jin, dan itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi ya. Tapi merupakan pengalaman dari Wahab ibni Munabbih sebagaimana disebutkan oleh
kitab ya Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, keistimewaan khasiat daun bidara ini untuk mengingatkan jin ya akan Sidratul Muntaha yang berada di dekat Jannatul Ma'wa, ya surga yang ditempati. Dan juga untuk mengingatkannya pada pohon bidara yang tidak berduri, yaitu Sidir Makhdud, yang terdapat di dalam surga, sehingga mereka takut ya, atau mereka bisa saja merindukan surga ya, sehingga akhirnya mereka tidak mau menzalimi manusia. Sebab jin itu sangat sensitif ya dan sangat perasa. Jadi oleh karena itu menggunakan daun bidara baik untuk mengatasi gangguan sihir ataupun gangguan jin lainnya ya, itu adalah sangat efektif ya sebagai bentuk peringatan kepada mereka. Nah, penggunaan ini tidak hanya khusus untuk gangguan sihir saja ya. Mungkin gangguan kerasukan dan sebagainya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keterangan ini memang berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah As-Sadhan yang dinukil dari kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi oleh karena itu kalau ada orang mengatakan tunjukkan dalil ya tentang khasiat pohon bidara atau daun bidara untuk gangguan sihir dari Al-Quran dan hadis secara khusus, memang tidak ada. Jadi ini merupakan tajribah atau ijtihad dari seorang ulama yang pernah melakukan atau menggunakannya untuk mengatasi gangguan jin. Ikhwati fillah rahimakumullah ya. Itulah beberapa hal ya berkenaan dengan daun bidara. Jadi oleh karena itu sama juga seperti air zam-zam ya, penggunaan daun bidara dan madu juga harus secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Harus melihat kondisi pasien, apakah dia memang harus diberikan daun bidara atau tidak. Kalau hanya dengan ruqyah saja mereka sudah bisa ya diatasi, bisa disembuhkan, maka kita tidak perlu menggunakan daun bidara atau yang lain ya. Nah, cukup diruqyah saja, dibacakan ayat-ayat Quran, maka itu akan memberikan hasil yang sangat baik. Demikian ya berkenaan dengan daun bidara dan juga habatus sauda. Untuk lebih lengkapnya boleh nanti dibaca di dalam kitab-kitab yang menjelaskan itu maupun di dalam fikih ruqyah. Insyaallah demikian, semoga bisa nanti kita lanjutkan kepada kepada herba yang boleh kita gunakan untuk mengatasi gangguan jin dan sihir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.